Hello guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan juga diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Jadi hari ini R-Channel akan merilis film Luther yang rilis tahun 2023. Film yang bergenre trailer ini juga menjadi salah satu film yang trending dan sangat cocok buat mengisi waktu luang kalian. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pemuda bernama Colum. Saat itu, ia tengah bekerja. Kemudian, Colum ditelepon oleh seseorang. Orang tersebut meminta agar Colum segera menemuinya dalam 15 menit. Jika tidak, si penelpon mengancam akan mengirimkan semua aib Colum pada ibunya. No, don't. Di tengah perjalanan, Colum mendapati sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Karena takut, ia segera menelpon polisi. Sembari menunggu polisi, Colum mencoba mengeceknya. Dan tiba-tiba, seseorang menyerangnya. Esok paginya, kita diperlihatkan oleh kepolisian yang melakukan olah TKP kejadian semalam. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan seorang detektif bernama John Luther. Di sini, John dan timnya hanya menemukan mayat seorang wanita, sementara Colum tampaknya telah diculik. Tak lama, seorang wanita bernama Corinne menghampiri John. Rupanya, ia adalah ibu Colum. Corinne menanyakan keberadaan putranya. Out there somewhere right now. John meyakinkan jika mereka akan berusaha menemukan Colum dan juga menangkap si pelaku. Keesokan harinya, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama David. Sepertinya David tidak begitu senang dengan kehadiran John. Ia lantas memerintahkan seseorang untuk mencari tahu segala kesalahan dan keburukan John. Ternyata David ingin menjebak dan menjebloskan John ke penjara. Dari sini kalian pasti bertanya, apakah David pelaku dari penculikan dan pembunuhan yang terjadi belakangan ini? Tentu kita akan tahu nanti. Singkat cerita, rencana David berhasil. Kini John akan diadili atas kasus kekerasan terhadap para tersangka dan juga tindakan main hakim sendiri. Setelah itu, adegan berpindah pada John yang digiring ke sel tahanannya. Di sini semua napi meneriakinya dengan makian. Ini karena dulunya John adalah seorang polisi yang disegani oleh para napi. Di tempat lain, Corinne mendapat telepon dari orang misterius yang memberitahukan keberadaan Colum. Corinne segera mendatangi tempat itu. Rupanya tak hanya Corinne yang ditelepon oleh orang itu. Ia juga menelpon beberapa keluarga yang anaknya diculik. Saat Corinne dan keluarga lain memasuki tempat itu, mereka dibuat histeris oleh putra-putri mereka yang telah tewas tergantung. Tak lama kemudian muncullah percikan api dari sebuah ponsel. Dengan cepat api membakar seisi ruangan itu, sehingga Corinne dan juga para orang tua tak sempat menyelamatkan jenazah anak mereka. Pagi harinya terlihat polisi yang melakukan olah TKP, dan inilah Raina, kepala polisi yang ditugaskan menyelidiki kasus itu. Ia ditemani oleh asistennya yang bernama Archie. Dari hasil penyelidikan, Raina mendapati jika beberapa korban yang ada ternyata telah dilaporkan hilang 11 tahun lalu. Dengan kata lain, pembunuhan berantai itu telah lama direncanakan. Kemudian John yang tengah termenung disodorkan sebuah surat oleh seseorang. Ia segera membuka surat itu dan terlihat hanya ada angka 65,8. John menyadari jika itu adalah frekuensi saluran radio. Ia segera menyetel radio pada saluran tersebut dan ternyata itu adalah rekaman penyiksaan terhadap Colum. Selain itu, si pembunuh juga memberitahu John jika ialah orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Dan itu artinya David yang kita lihat di awal film memanglah pelakunya. Tak lama kemudian John dijenguk oleh ibu Colum. Di sini, Corinne meluapkan semua kekecewaannya sebab John telah gagal menyelamatkan putranya. Parahnya lagi, ternyata David yang mengantarkan Corinne menemui John. Di sini Corinne sangat berterima kasih pada David.
Ini karena ia telah banyak membantunya, walaupun sebenarnya mereka baru saling kenal. Kini John dihantui oleh perasaan bersalah, yang akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan kasus itu dan menangkap si pelaku pembunuh bagaimanapun caranya. Berbekal handphone yang telah ia selundupkan, John segera menghubungi temannya. John memohon pada temannya agar mau membantunya melarikan diri dari penjara. Years old. That's why I'm calling you. Di malam harinya, John sengaja membuat masalah dengan para tahanan yang memiliki dendam dengannya. Hal ini membuat seisi penjara menjadi kacau. Tak hanya itu, bahkan John juga mencoba menyerang beberapa petugas yang hendak melerai mereka. Alhasil, kini John akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa John dihentikan oleh sekelompok orang, dan mereka menyerang petugas sipir yang mengawal John. Ternyata itu adalah teman John. Di sisi lain, David sendiri terlihat sedang mengunjungi istrinya. Ternyata istri David merupakan salah satu wanita korban kebakaran yang terjadi 11 tahun lalu. David memperlihatkan video ketika ia menghabisi para korbannya. Tak hanya itu, David juga memberitahu sebuah rencana besarnya. Namun, sang istri tampak tak menyukai perbuatan David. Kembali pada John, ia segera menuju tempat penyiaran radio 65,8, yaitu saluran yang ia dengar sebelumnya di dalam sel. Di tempat lain, terlihat Raina yang menemui seorang pak tua bernama Martin, mantan atasan John. Raina meminta bantuan pada Martin untuk menangkap John, sebab ia tidak mau jika John mengacaukan penyidikannya, karena menurutnya alasan John melarikan diri dari penjara yaitu untuk menangkap kembali si pelaku pembunuhan. I'm asking you to save his life. Di sisi lain, John kini telah tiba di tempat penyiaran radio, dan ia bertemu dengan pria pemilik tempat itu. John segera menginterogasinya tentang saluran 65,8. Si pemilik yang ketakutan menjelaskan jika saluran tersebut sebenarnya tidak disiarkan secara langsung, melainkan rekaman yang ia terima dari seseorang yang ia kenal lewat internet. Si pemilik mengaku jika awalnya mereka menjadi teman curhat. Karena merasa nyaman, pria itu berani menceritakan semua aibnya pada teman online-nya itu. Dari sinilah ia mulai diperas dan diperalat oleh orang itu. Bahkan mereka juga tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi via telepon. I've never met him. I just do what he tells me. Setelah mendengar penjelasannya, John lantas menyita ponsel pria itu. What is it? Dan ia segera beranjak dari tempat itu. John mencoba menghubungi Martin. Ia tahu jika mantan bosnya itu pasti sudah bergabung dengan Raina untuk menangkapnya. Walau demikian, John memohon pada Martin untuk membantunya melacak lokasi si pembunuh. He uses burners. The number won't be good to you tomorrow. Kemudian Martin berdiskusi dengan Raina dan Archie. Martin menyarankan agar mereka menuruti apa saja yang diinginkan John. Dan jika John dan si pembunuh telah berada di lokasi yang sama, maka dengan mudah mereka dapat menangkap keduanya. And stopped. Malam itu juga John segera bergegas ke pusat kota. Sebab menurut informasi yang Martin berikan, entah apa yang ia lakukan, si pembunuh juga berada di situ. Menggunakan ponsel penyiar radio, John mencoba menghubungi si pembunuh. Akhirnya, ia berhasil menemukan David si pembunuh berantai. John bergegas untuk menangkapnya, namun David mencoba menghentikan John dengan menyandra seseorang di tempat itu. Would you say that? Di saat yang sama, Raina dan anak buahnya juga datang untuk menangkap John dan si pembunuh. Tak berselang lama, terlihat ada 3 orang korban lainnya yang terjatuh dari atas gedung. Hal ini seketika membuat kacau tempat itu. David memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri dari John dan juga Raina. John mengejar David sampai ke sebuah terowongan kereta api. Ia berhasil menemukan David yang mencoba bersembunyi darinya. David mencoba menyerang John, dan aksi baku hantam pun terjadi. Di sini David berhasil melukai John, namun John yang notabene seorang polisi dengan cepat ia mampu melumpuhkan David. Bersamaan dengan itu, anak buah Raina datang dan menggagalkan misi John menangkap David. John memilih kabur dari kejaran polisi. Setelah berhasil meloloskan diri,
David menelpon seorang polisi yang tidak lain adalah Archie, asisten kepala detektif. Dari sini jelas sudah jika Archie lah orang yang sudah membantu David menjebloskan John ke penjara. David meminta Archie untuk segera menyingkirkan John, dan jika tidak, David mengancam akan membocorkan semua aibnya pada keluarganya. Di tempat lain, John yang telah mengobati lukanya segera menelpon Martin. Di sini John menjelaskan kalau para korban pembunuhan sebenarnya tidak pernah bertemu dengan si pelaku, yang mana awalnya pelaku berpura-pura menjadi teman curhat virtual mereka. Dari sinilah ia mulai memanfaatkan aib yang mereka miliki untuk memeras dan memperalat mereka seperti yang dialami oleh pria penyiar radio. Karena menurut John, rasa takut dipermalukan lebih besar daripada takut mati. Contohnya seperti 3 orang yang melompat dari atas gedung. John, sorry. Selanjutnya, scene berpindah pada seorang gadis remaja bernama Anya. Saat itu, ia tengah seorang diri di rumah. Dan terdengar ada seseorang yang memanggilnya. Anya lantas pergi untuk memeriksa. Tiba-tiba David muncul dan menculiknya. Kembali di kantor polisi, setelah menelusuri informasi yang John sampaikan dari hasil pemeriksaan ponsel korban, ternyata benar mereka semua kenal dengan pelaku melalui internet. Walaupun dengan identitas yang berbeda-beda, rupanya si pelaku selalu bercerita tentang istrinya yang pernah menjadi korban kebakaran di Eccleston Square Hotel. Dengan cepat, Reina memeriksa insiden yang terjadi 11 tahun lalu itu, dan ia berhasil menemukan David si pelaku. Bersamaan dengan itu, David menelpon Reina. Ia juga mengirimkan video Anya yang tengah ia sekap. Ternyata Reina adalah ibu dari Anya. David mengancam akan menghabisi putrinya jika Reina tidak segera menangkap John dan membawanya pada David. Karena takut dengan ancaman tersebut, Reina memutuskan untuk menghubungi John. Reina meminta agar John mau bekerja sama dengannya menangkap David. Ia juga meyakinkan John jika dirinya tak akan menangkapnya, asalkan John mau bertemu dengannya. Singkat cerita, John dan Reina bertemu. Reina menjelaskan bahwa pelakunya bernama David. Dan dari hasil penelusuran mereka, ternyata David memiliki seorang istri yang telah cacat akibat insiden kebakaran 11 tahun lalu. Sehingga Reina menyarankan agar mereka menemui istrinya dan menggali semua informasi tentang David. Ketika hendak ke mobil, John merasa curiga dan ia menanyakan dengan apa kira-kira David bisa memperalatnya. Dengan cemas, Reina menjelaskan jika David telah menculik putrinya. Dan salah satu cara menyelamatkan Anya adalah dengan menyerahkan John pada David. Menurut Reina, setelah David melepaskan Anya, barulah mereka menangkapnya. Di sini John berusaha menyadarkan Reina dengan mengatakan jika David pasti akan menghabisi putrinya, walau Reina menuruti semua keinginannya. John berpendapat satu-satunya jalan menyelamatkan Anya adalah mereka harus lebih dulu menangkap David sebelum ia menghabisi Anya. Akhirnya Reina sadar dan mereka memutuskan pergi bertemu istri David. Sesampainya di sana, mereka memohon pada istri David agar memberitahu keberadaan David sekarang. Istrinya menjelaskan jika saat ini David tengah menuju ke Norwegia, dan di sanalah ia mengumpulkan semua korbannya. Tak hanya itu, saat ini David tengah membuat sebuah situs gelap, yang mana ia akan menayangkan adegan pembunuhan terhadap para korbannya. Reina dan John segera bersiap untuk mengejar David. Sebelum berangkat, John kembali menelpon Martin. Ia meminta bantuan pada mantan bosnya itu untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian, scene berpindah pada Archie yang mengetahui jika Reina akan pergi ke Norwegia. Ia menelpon David dan memberitahunya. Di sini David yakin kalau istrinya lah yang sudah memberitahu Reina, karena hanya ia yang tahu semua informasi tersebut. David meminta Archie untuk menghabisi istrinya sendiri, dan ia berjanji setelah itu tidak akan mengganggunya lagi. Archie segera mendatangi wanita itu. Di saat ia hendak menghabisinya, Archie dikejutkan oleh Martin dan anak buahnya yang sudah berada di ruangan itu. Ternyata inilah bantuan yang dimintai John pada Martin untuk melindungi istrinya David. Karena tak sanggup menanggung malu, Archie lebih memilih menghabisi dirinya sendiri.
Singkat cerita, kini John dan Reina sampai di sebuah tempat yang diberitahu oleh istri David, yaitu sebuah bunker yang berada di tengah pegunungan salju. Dan saat mereka memasuki tempat itu, Reina dibuat histeris karena Anya telah tewas tergantung, sementara John malah pergi memeriksa ruangan lainnya. Tiba-tiba David muncul dan menyerang John dengan brutal. Kemudian Reina baru menyadari jika itu bukanlah putrinya. Saat itu juga anak buah David langsung menyerangnya. Kini Reina dan John dikumpulkan di sebuah ruangan, yang mana saat itu David akan memulai siaran langsung kepada para pengikutnya. Dan terlihat Anya yang juga disekap di ruangan itu. Ternyata saat ini David menggunakan hobi barunya untuk mendapatkan uang dari para penonton, yang mana para pengikutnya dapat merequest bagaimana cara David menghabisi korbannya. Well, no, actually, he's not DCI. David menyuruh Reina untuk menghabisi John dengan cara ditikam. Karena demi menyelamatkan putrinya, Reina rela melakukannya. Di sini, John masih bisa bertahan. Dan kini giliran John yang diminta untuk menghancurkan kaki Reina dengan sebuah martil. Dengan alasan jika mereka mau selamat, maka John harus melakukannya. Saat itu, John menyadari jika David hanya memanfaatkan mereka untuk kepuasan dirinya. Selanjutnya, John mengancam para pengikut David dengan mengatakan jika pihak kepolisian akan melacak IP address mereka, sehingga siapapun yang menonton akan ditangkap. Karena takut seketika para pengikutnya meninggalkan acara live tersebut. Tak sampai di situ, John juga berusaha mengganggu mental David. Dengan informasi yang ia dapatkan dari istri David, John mengatakan jika David ini sebenarnya adalah seorang penakut yang selalu memiliki gangguan pada kecemasan yang berlebihan. Perkataan John membuat David ketakutan dan ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah melepas ikatan Reina, John bergegas mengejar David sebelum ia mengunci pintu ruangan tersebut. Di saat mengejar David, di sana John juga menemukan para sandera yang selama ini diculik oleh David. David yang berhasil keluar berusaha melarikan diri menggunakan mobilnya. Di saat yang sama, John masuk ke dalam mobil dan ia berusaha menghentikan David. Sementara Reina dan putrinya kini tengah berusaha menghadapi anak buah David yang terkurung bersama mereka di dalam ruangan tersebut. Kembali pada John dan David yang tengah beradu ketangkasan. Tanpa sadar, mobil mereka terperosok ke dalam sungai yang penuh dengan bongkahan es. David yang mencoba keluar ditahan oleh John. Sepertinya John ingin agar David membeku bersamanya di dalam sungai itu. Di sisi lain, Martin dan pasukannya tiba di tempat itu, dan mereka berhasil menyelamatkan John. Sementara David tewas membeku bersama mayat-mayat yang telah ia buang. Setelah itu, polisi juga berhasil mengevakuasi Reina dan Anya, serta beberapa remaja yang disandra oleh David. Akhirnya, kini John dibawa ke rumah sakit sebelum nantinya ia dikembalikan ke penjara. Tak lama setelah itu, ia siuman. John dihampiri oleh Martin. Martin memberitahu jika John tak akan kembali ke penjara, sebab ada sekelompok orang yang sangat terkesan dengan kinerja John. Rupanya mereka telah membebaskan John. Selain itu, sepertinya bos mereka ingin agar John bekerja sama dengannya. Dan saat John menghampiri orang itu, film pun berakhir. Dari sini kita mendapat clue jika akan ada kelanjutan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sebelum beranjak, baiknya kalian like dan subscribe channel ini ya, serta tinggalkan juga komentarnya.